Hai, jumpa lagi. Kali ini saya akan membahas surat lamaran kerja atau cover letter. Ini untuk kalian yang baru lulus kuliah, lulus SMK, atau kalian yang lagi cari kerja. Cover letter merupakan pengantar dari CV atau resume atau daftar riwayat hidup dan berkas-berkas lain yang mendukung yang kalian akan lampirkan ketika melamar pekerjaan. Video ini saya buat untuk melengkapi video-video sejenis yang sebenarnya sudah cukup banyak, tapi menurut saya aspek kebahasaan belum secara tuntas atau lengkap dibahas. Padahal aspek kebahasaanlah yang paling penting. Untuk itu, aspek kebahasaan inilah yang akan menjadi fokus dan perspektif pembahasan. Nanti akan saya kasih contoh-contoh cover letter dan kalian bisa mendownload dengan link yang ada di kolom deskripsi. Oke, perhatikan dalam menulis cover letter atau surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, kita perhatikan struktur surat. Sebuah struktur terdiri atas bagian-bagian. Demikian juga struktur sebuah surat. Nah, bagian-bagian surat yang membentuk struktur surat itu terdiri atas satu identitas. Selain nama lengkap, tambahkan nomor telepon, WA, dan email. Alamat email yang baik dan formal ya. Jangan yang alay. Lalu tanggal dan tempat penulisan surat. Yang ketiga, alamat tujuan. Perhatikan penulisannya, jangan diawali kata kepada. Ini kesalahan yang sudah umum terjadi, sampai-sampai yang benar justru biasanya dianggap salah. Nah, yang benar awali dengan singkatan YTH, titik, lalu kata sapaan dan nama orang yang dituju. Ini ditulis dalam satu baris. Kata kepada dipakai jika yang dituju adalah lembaga. Contoh, kepada PT Sido Makmur. Itu tidak memakai kata yang terhormat, tetapi kata kepada. Usahakan mencari nama pimpinan atau manajer HRD dari perusahaan tersebut agar cover lettermu lebih personal dan menunjukkan kalau kamu mengenal perusahaan ini. Kamu bisa mencari melalui medsos atau googling. Lalu di bawahnya yaitu jabatan. Di bawahnya lagi penulisan alamat, kata jalan tidak disingkat, jadi ditulis jalan. Kata nomor tidak perlu ditulis agar efektif, karena angka setelah nama jalan berarti nomor. Bagian surat berikutnya yaitu salam pembuka. Salam pembuka yang paling umum, netral, hormat, sekaligus bisa digunakan dalam berbagai surat. Itu memang dengan hormat ya, tetapi kamu bisa menggunakan salam pembuka lain yang kamu sesuaikan dengan perusahaan yang hendak kalian tuju. Hal yang perlu diperhatikan dalam penulisannya, akhiri dengan tanda baca koma, huruf kapital hanya di awal frasa saja, tidak perlu juga ditulis menjorok ke dalam, tujuannya agar rapi. Bagian berikutnya adalah paragraf pembuka. Di dalam paragraf pembuka ini, hal pertama yang harus ditulis adalah perkenalan, tulis nama, lulusan mana, jurusan apa, karena etikanya sebelum berbicara, terlebih dahulu kita perlu memperkenalkan diri. Berikutnya adalah sebutkan dengan antusias posisi yang hendak kamu apply. Dan yang terakhir, di paragraf pertama ini, tulislah sumber kamu memperoleh informasi lowongan pekerjaan ini dari mana. Ini isi paragraf pertama. Paragraf berikutnya adalah paragraf isi. Jelaskan kualifikasi, skill, dan pengalamanmu yang sesuai dan mendukung dengan posisi yang akan kamu apply. Pada bagian ini dimungkinkan lebih dari satu paragraf. Tapi ingat, secara keseluruhan cover lettermu tetap relatif singkat ya. Berikutnya adalah paragraf penutup. Di paragraf penutup ini kamu perlu ucapkan terima kasih dan pernyataan antusias kamu untuk posisi yang di-apply. Bagian terakhir, jangan lupa tulis salam penutup, tanda tangan, dan namamu. Inilah hal pertama yang harus diperhatikan, yaitu struktur surat, dan sekaligus dibahas dari perspektif bahasanya. Yang kedua yang harus diperhatikan
dalam menulis cover letter adalah harus singkat. HRD tidak punya banyak waktu untuk membaca suratmu. Apalagi cover letter yang masuk tentu sangat banyak. Maka tulislah dengan singkat tapi memuat informasi yang lengkap. Untuk itu dibutuhkan bahasa yang lugas dan efektif. Hal ketiga yang harus diperhatikan, cover lettermu harus menarik. Menarik itu bisa dilihat dari dua hal. Dari layoutnya, tampilannya yang enak dilihat. Untuk ini kalian bisa memanfaatkan templates yang tersedia di Microsoft Word. Template ini mudah untuk diedit, ini sangat membantu. Tersedia juga format CV yang bermacam-macam, silahkan kamu cek ya. Ini memang tersedia secara online. Cover letter yang menarik bisa dilihat juga dari bahasanya. Maka gunakan istilah atau term yang sesuai dengan posisi yang kamu apply. Di samping dapat menunjukkan bahwa kamu menguasai bidang tersebut, tentu ini bisa menjadi daya tarik tersendiri dari cover lettermu. Hal berikutnya yang harus diperhatikan adalah rapi. Jelas banget harus rapi ya, tidak boleh ada salah penulisan kata, tipe-tipe, atau tidak sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia. Karena kalau sampai hal ini terjadi, tentu HRD bisa menyimpulkan si pelamar atau kalian tidak teliti dan tidak profesional. Hal terakhir yang harus diperhatikan adalah bahasanya. Keempat hal di atas, yaitu tadi struktur, lalu harus singkat, menarik, dan rapi, harus dikemas dengan bahasa yang baik. Cover lettermu akan rapi, menarik, dan singkat itu kalau bahasanya yang digunakan itu baik, benar, efektif, dan lugas. Hal terakhir ini adalah hal yang sederhana, tetapi sering saya jumpai salah dalam penulisannya. Nah, berikut adalah contoh-contoh kalimat atau frasa atau ungkapan yang tidak tepat atau salah yang harus kalian hindari. Demikianlah video ini, semoga bisa membantu mendapatkan posisi atau pekerjaan yang kamu inginkan ya. Terima kasih sudah menonton video ini, sampai jumpa di video-video selanjutnya.